tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. La yabta ba'dukum ba'dha, jangan Ustaz, saya mau bertanya, di depan rumah saya ada tetangga yang berjualan di warung. Tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergosip, bergunjing, dan mereka yang berkumpul di warung itu suka iri-irian ke keluarga saya dan suka ngomongi keluarga saya. Apakah saya dan keluarga dosa apabila menjauhi tetangga seperti itu? Teman-teman sekalian, gini. Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat ini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua, ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan, tuh langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah, jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda, setelah pulang dibicarakan, Ustaz Adi itu ya, begini, misal ya. Nah itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan saling, awas hati-hati, menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mait saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu, supaya Allah bimbing dia agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud, sebut namanya. Jangan minta diteruskan. Ya Allah terima kasih Engkau kirimkan pahala kepada saya lewat orang-orang yang gosip itu. Biarin aja ya Allah, terusan aja mereka gosip ya Allah, tambahkan pahalanya ke saya, kurangi dosa-dosa saya ya Allah, biar diambil oleh mereka. Terus begitu lewat di depan mereka, dikasih tahu lagi, terima kasih ya gosipin saya kemarin, dosa saya udah diambil sama kalian. Nambah dosa. Terus bikin status setelah itu, alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya karena digosipkan oleh orang-orang dekat warung itu. Tunjuk lagi. Balik lagi pahalanya pada orang itu. Di malam-malam tahajud, Anda berdoa, minta pada Allah, ya Allah, dia tetangga saya, ya Allah dia teman saya, kami saling melihat, kami saling bertetangga, jangan pisahkan kami di surga ya Allah. Ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah, bimbing mereka supaya tidak memperlakukan dengan buruk, bimbing mereka supaya tidak berbicara dengan buruk. Berdoa. Besoknya orang-orang menggosip itu perlakukan dengan baik. Anda kunjungi rumahnya, Anda antarkan buah-buahan, Anda antarkan makanan. Assalamualaikum Pak, ini qadar Allah, ada makanan, ada buah-buahan baru beli, baru datang, silahkan barangkali kita bisa menikmati sama-sama. Begitu Anda berikan itu, demi Allah saya katakan, kalau Anda niatkan dengan ikhlas, sentuhannya ke jiwa akan tinggi, dan besok lusa dia sendiri akan membela Anda dari keburukan. Begitu orang lain bicarakan, dia akan bertahan, dia akan mempertahankan Anda. Gak benar kok, gak benar seperti itu, dia datang, dia baik, saling berbagi dan sebagainya. Jelas ya? Jadi itu prinsipnya, balas keburukan dengan sifat yang lebih baik dibanding apa yang diberikan oleh orang lain. Ustadz, apa hukum jika kita mengambil, bukan kita mungkin Anda, saya tidak ikutan. Apa hukum jika kita mengambil buah yang di depan pohon tetangga, yang pohon dan buahnya ada di luar pagar tetangga? Nah, Anda masih sempat kepikiran itu ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, begini,
Yang pertama, bagi pemilik pohonnya, jika Anda yang di luar, pertama begini, pertama, hukum fikih. Saya ulang, hukum fikih. Bagi tumbuhan, ingat hanya tumbuhan saja. Bagi tumbuhan yang tumbuh di pekarangan kita, tapi buahnya merambat kemudian keluar area pekarangan kita. Misal, ini Anda punya rambutan nih, musim rambutan sekarang. Di pekarangan Anda ini, tiba-tiba pohonnya itu, rantingnya misalnya memanjang keluar begini. Dan buahnya itu keluar pekarangan Anda, ke jalan misalnya jalan utama, atau ke pekarangan orang. Maka, ingat buah yang keluar ini, yang keluar, ranting yang buahnya keluar, itu dalam fikih disebut dengan hakun mushtarak. Hak bersama antara Anda dengan yang pengguna di luar pekarangan Anda. Kalau itu kemudian ke jalan umum, maka buah itu pun menjadi konsumsi umum. Yang kalau orang ingin mengambilnya, Anda tidak boleh mencegahnya. Itu dalam fikih Islam. Kenapa? Satu, karena teman-teman sekalian, pertama, kotoran yang jatuh dari situ, itu ke pekarangan luar, bukan ke tempat Anda. Jangan membiarkan orang cuma kebagian kotorannya saja. Ya, walaupun kotoran itu Anda ambil kembali, daun ini apalagi Anda biarkan, itu kan yang punya hak, itu kan Anda dari pohonnya. Cuma bagian dari buah, bagian dari kemudian daun-daun yang kering dan sebagainya, jatuhnya keluar ke wilayah luar Anda. Jadi jangan biarkan orang lain mendapatkan sampahnya sementara Anda mengambil pohonnya atau buahnya. Ya. Yang kedua, ingat baik-baik, Anda memiliki pohon, tapi kan yang lihat buahnya itu kebanyakan orang. Karena buah itu melewati wilayah Anda. Lihat sini, pernah ada kasus begini. Ini rumah orang, ini ada temboknya. Tiba-tiba pohonnya ini, buah jambu, dulu pernah saya saksikan waktu kecil. Ini buahnya melewati temboknya, begini. Dan persis ke rumah orang, jadi kalau orang buka pintunya, yang kelihatan tuh buah jambu. Sementara yang punya jambu kalau buka, ngelihat cuma pohonnya aja, pohon dengan daun. Buah ke sini. Anda bayangkan, tiap hari yang nggak punya pohon, yang kelihatan buah. Dan nggak pernah Anda bagi. Maka Nabi katakan dengan sangat adil, itu hakun mushtarak, hak bersama. Cuma adabnya, kita bicara adab. Ada adab pemilik pohon, ada adab yang nggak punya pohon. Adab pemilik pohon sebelum tetangga itu meminta, maka Anda sampaikan kepadanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Anda sampaikan, Pak, Ibu, ini memang pohon rambutan. Betul punya Bapak kan? Iya, pohonnya punya saya. Tapi kan buahnya ke tempat Ibu dan Bapak. Nah ini kalau Bapak Ibu inginkan, ambil aja, nggak usah minta izin sama saya. Silahkan ambil. Itu hak Bapak juga. Itu hukum dari mana? Rasulullah yang mengajarkan saya seperti itu. Allah yang memberikan prinsip. Kalau saya kan cuma lihat pohonnya, Bapak Ibu lihat buahnya. Kalau pengen ambil aja. Ya, Masya Allah, begitu kalimat itu disampaikan, apalagi tetangga Anda non-Muslim. Itu luar biasa. Besok-besok kalau dia belum tahu hukum, ayam Anda main ke rumah dia. Dia belum tahu hukum, itu yang celaka. Ya. Makanya saya katakan dari awal, ini khusus untuk pohon saja, tidak yang lain. Paham ya? Nah, disampaikan sebelum dia melihatnya. Yang kedua, adab Anda tetangganya. Kemudian juga, maaf terkait dengan pemiliknya, datangi. Pak, ini mohon izin. Ya, pohon rambutan Bapak, itu buahnya masuk pekarangan saya. Oh gitu ya, mengganggu ya. Kalau gitu saya tebang aja deh gitu. Oh jangan Pak, sayang, itu kan makhluk Allah juga. Ya baik, kita rawat sama-sama aja ya. Bapak rawat sana, yang sini pun saya rawat. Kalau daunnya jatuh ke tempat saya, nggak apa-apa, nanti saya aja yang sapu. Bapak nggak usah repot-repot ke sini. Terima kasih banyak Pak. Ya alhamdulillah. Cuman mohon izin kalau boleh diperkenankan Pak. Buahnya juga mungkin kalau saya kira-kira perlu, boleh Pak ya saya ambil. Itu kalau Anda kalimatnya sopan, baik dan sebagainya, itu indah kalimatnya, silahkan Pak, nggak usah minta. Begitu berbuah, Bapak silahkan udah merah, ambilin aja Pak, nggak ada masalah. Kalau sudah seperti itu Anda enak ambil ya. Jelas ya? Jadi kita simbiosis mutualisme aja, datang adabnya. Walaupun Anda berhak tapi jangan cari persoalan. Sebaya, jelas ya? Walaupun Anda berhak tapi tidak mencari persoalan. Secara syariat itu dibenarkan, tapi secara hukum positif itu bisa bermasalah. Kalau Anda tidak bilang terlebih dahulu. Ya, itu bisa tersangka Anda setelah itu. Maka mohon izin bagi yang menanam tumbuhan, ya kita paham-paham aja. Kalau Anda tanam kemudian teman-teman sampai buahnya keluar, berarti Anda sudah meniatkan untuk berbagi dengan orang. Dan jangan marah kalau ada orang ngambil. Ya, jelas ya? Ya kalau mau tanam di tempat Anda, pekarangan Anda, jangan biarkan keluar. Begitu keluar tutupin, ayo tarik tuh dahan pohon.